Rahmat lamun ya Bu ya. Iya Bu, pusing Kak ini Bu. Pusing? Pusing kenapa Bu Rahmat? Coba deh. Kenapa? Saya nggak tahu cara gunakan laptop. Baru kita kan sekarang dituntut untuk membuat BDR. Jadi itu Bu pusing Kak. Nggak mau juga merepotkan sama teman-teman yang lain. Begitu. Jadi Bu Rahmat ini tidak tahu caranya mengoperasikan laptop atau betul-betul tidak tahu sebagaimana Bu? Betul-betul tidak tahu Bu. Makanya ini saya bagaimana? Baiklah kalau begitu. Kita ngobrol-ngobrol misalnya sedikit Ibu, siapa tahu dengan obrolan kita ini ya ada sedikit ini pencerahan. Kira-kira apa dari obrolan kita ini, kira-kira apa ini Bu yang mau apa? Maksudnya ya apa sih misalnya Ibu maunya seperti ini ya, mudah-mudahan ada yang ingin Ibu utarakan gitu, apa yang ingin Ibu capai setelah kita ngobrol-ngobrol sebentar ini. Jadi begini Bu, saya ingin tahu untuk apa lagi Bu? Saya ingin mengetahui cara menggunakan Word, Excel dan yang lain-lain supaya tidak merepotkan teman-teman. Merepotkan teman-teman seperti apa Bu? Apa bagaimana perasaannya Bu? Enggak enak Bu, karena biasanya kita suruh teman-teman untuk buatkan laporannya. Jadi Ya, tidak enaknya bagaimana Bu? Ya, coba deh diceritakan ceritakan sedikit Bu. Tidak enaknya Ibu Rahma itu kenapa Bu? Gitu. tidak enak Bu karena merepotkan Ki. Merepotkan Ki dari artian apa itu yang direpotkan Bu? Coba kita sebut misalnya apa begitu kita repotkan teman-teman. Karena kalau kuliah lihat ini belakang Ibu Rahma tidak ada juga kuliah merepotkan teman-teman atau saya yang tidak memperhatikan. Ya coba Bu diceritakan bagaimana sebenarnya repotnya itu bagaimana Bu? Repotnya dari sisi mana Bu? Coba. Kalau bagi teman-teman itu mungkin teman-teman tidak bilang secara langsung ke saya kalau saya merepotkan. Saya saja yang mengerti. Mungkin saya selama ini merepotkan teman-teman. Ya memangnya apa Bu yang yang dibuat Bu, sampai kita bilang kalau kita itu merepotkan teman-teman? Seperti kayak membuat BDR dengan Apa lagi Bu? RPP APP apa lagi Bu? Jadi saya bisa simpulkan ini Bu, biasanya kalau kita bikin RPP atau bikin laporan BDR, ya saya tahu sih setiap bulan itu kita bikin laporan BDR. Selama ini kita minta tolong sama teman atau bagaimana Bu? minta tolong sama teman Bu. Sama siapa Bu? Kita minta tolong biasanya. Biasa sama Pak Ardi atau Ibu sendiri. Ya, tapi kan sebenarnya kalau dipikir-pikir buat saya itu sebenarnya tidak ada masalah. Kalau Ibu merepotkan saya, mungkin perasaan Ibu saja sih sebenarnya. Ya tidak apa-apa, kita santai-santai aja Bu, bincang-bincangnya Bu ya. Ya, kalau dari sisi misalnya Ibu merepotkan saya atau merepotkan ini karena laporan BDR, tapi dari itu kan dari sudut pandang Ibu saja ya. Tapi kira-kira nih ada enggak ini keinginan dari keinginan dari Ibu misalnya ada kemauan untuk belajar atau seperti apa? Coba deh diceritakan lagi. Saya tuh sebenarnya mau suaranya agak besar sedikit ya Bu ya, supaya saya juga ada sedikit bermasalah telinga saya ini sedikit. Jadi suaranya agak besar-besar sedikit. Tadi Ibu bilang bahwa Ibu mau biasa mau bisa untuk bikin RPP, mau bisa untuk
membuat laporan BDR supaya tidak merepotkan teman-teman. Nah, gimana Bu nih perasaannya ketika misalnya Ibu ini mau membuat BDR? Gimana Bu perasaannya kalau misalnya Ibu mau minta tolong? Coba deh Ibu ceritakan sama saya. Jadi kalau biasanya itu kalau mau membuat laporan BDR, biasanya saya minta tolong sama Pak Rudi, Pak, saya bisa minta tolong untuk dibuatkan laporan BDR. Kalau Pak Rudi sendiri bagaimana? Apa dia enggak masalah, atau mungkin siapa tahu mukanya masam atau berpura-pura dia pura-pura baik atau bagaimana? Kenapa kok bisa perasaannya Ibu tidak enak begitu? Tidak enak saja Bu, karena lama itu minta tolong kita terus. Berapa lama Jadi Bu ini? semenjak pandemi Bu. Pandemi berapa lama Bu? Kayaknya saya sudah hilang ingatan ini Bu. Kayak pandemi hampir sudah lebih 1 tahun kayaknya Bu. Oh, lebih 1 tahun ya Bu. Iya. Ibu merayakan tidak ya Bu? Iya, ini ya, tapi kan kalau dilihat ya betul ya, sudah 1 tahun kita bikin laporan BDR dan itu dilakukan setiap sebulan sekali. Kalau ke dinas itu 3 bulan sekali. Dan selama ini Ibu merasa tidak enak ketika harus minta tolong sama teman-teman gitu, termasuk Pak Rudi. Tapi kalau dilihat wajahnya Pak Rudi bagaimana Bu kalau diminta tolong? Kalau dilihat dari wajahnya Pak Rudi tidak masalah gitu, tapi saya yang tidak enak Bu. Oh, Ibu yang merasa tidak enak. Tapi Ibu punya keinginan untuk untuk belajar Bu ya. Kalau keinginan Bu sangat ingin belajar. Berapa persen Ibu? Kalau seandainya dipresentasikan kira-kira berapa persen itu? 100% Bu. Aduh, maaf ya Bu ya, anak saya ini juga sangat cerdas, orang pintar. Baik Bu, berapa 100% ya? Iya. Jadi ada keinginan yang kuat dari Ibu untuk belajar, ada perasaan yang tidak enak dari Ibu untuk selalu minta tolong kepada orang lain. Wah, ini sebenarnya luar biasa Bu, karena memang seperti itu. Jadi masalah Ibu sebenarnya Ibu ingin seperti apa tadi Bu? Ibu ingin belajar IT. Mulai dari mana Bu? Kira-kira itu kita mau belajar apa saja itu yang mau kita Kalau belajar? bisa Bu, saya ingin belajar dulu tentang Word, Excel, dan PTT. Iya. Untuk belajar Word itu untuk apa Bu? Untuk laporan BDR dan yang lain-lain. Laporan BDR ya. Jadi memang Ibu maunya belajar dasar-dasar dari komputer seperti itu kira-kira ya. Iya, Ibu maunya. Ibu juga punya keinginan untuk belajar. Nah, kalau bisa tahu Bu ya lebih detailnya, itu sebenarnya Word kita fungsikan untuk apa Bu? Maksudnya kita selain dari untuk laporan BDR atau untuk RPP, ada lagi yang mau kita gunakan itu ada lagi yang kita capai untuk itu? Ya biasa juga Bu, bisa membantu kemenakan untuk kerjakan tugas sekolah itu. Jadi sama sekali kalau Word saya itu tidak mengerti. Gitu ya. Berarti memang di rumah juga komputer itu sangat Ibu butuhkan ya untuk membantu keponakan. Memangnya biasanya PR-nya keponakannya apa Bu? Ini kemarin ini tugasnya tentang, kan sekarang kan digantikan dengan ujian sekolah. Jadi itu yang dikasih soal dari sekolah, dikerja di rumah, dijilid jadi clipping. Bagaimana itu Bu? Bisa diceritakan prosesnya tuh, kenapa bisa pengganti ujian bagaimana Bu? Nggak tahu juga Bu, karena dari sekolah begitu. Ambil soal di sekolah terus kerjanya pakai dijadikan clipping. Dan itu harus Iya, harus pakai laptop, diketik baru di print out. diketik baru print out ya. Jadi yang kerja itu siapa Bu? Ibu atau keponakan Ibu? Ya, sama-sama Ibu. Sama-sama belajar. Itu luar biasa Bu. Sebenarnya sudah ada kalau saya melihat Ibu ini sebenarnya sudah punya keterampilan, ada keinginan, dan sudah ada dasar untuk menggunakan komputer. Dan saya rasa pintar aja kita kasih nyala komputer tuh, laptop tuh. Iya, pintar. Berarti sudah ada dasarnya. Cuma mungkin Ibu maunya ya lebih daripada itu ya.
Jadi selain untuk bikin RPP, selain bikin Word ya, apalagi membantu ponakan ya, apalagi Bu yang mau diketahui dari yang ingin Ibu tahu dari ini. Kalau yang ingin diketahui itu banyak Bu, tapi waktunya yang tidak mendukung. Soal waktu Bu ya, maksudnya bagaimana Bu? Kalau waktu kan di rumah kan mengurus keluarga, anak dan suami, jadi waktunya itu tidak mendukung untuk belajar terus. Kalau boleh tahu anaknya berapa Bu? Baru satu Bu. Baru satu. Ya. Ibu tinggal di mana Bu? Di rumah sendiri atau pondok mertua indah Bu? Pondok mertua indah. Oh iya. Ya saya juga seperti itu Bu ya. Kalau kita tinggal di pondok mertua indah itu ya bukan apa-apa ya, pasti apa aja kesibukan. Jadi saya mengerti. Saya berada dalam posisi Ibu juga. Jadi kita juga harus mengerti keadaan ya. Apalagi mengurus anak, mengurus suami ya, betul Bu ya. Saya paham betul bagaimana kesibukan ibu rumah tangga. Jadi ibu itu tidak punya waktu. Ibu bilang ibu tidak punya waktu untuk belajar. Tapi kalau dari sekian banyak waktu ibu yang mulai dari misalnya kita dari mulai hari Senin, hari ini hari Jumat misalnya, dari hari Jumat ke Jumat berikutnya, kira-kira ibu punya waktu atau tidak? Kalau untuk belajar tentang komputer, insya Allah diusahakan untuk waktu. Dan kalau ibu tidak keberatan untuk mengajari saya? Oh, saya sih tidak keberatan Bu, saya sih ringan-ringan aja kalau soalnya begituan mah. Tapi ini loh Bu, kan ibu tadi bilang itu apa ya, ada rasa malas itu ya, saya bilang begitu ya Bu, maaf ya jangan tersinggung ya Bu ya. Ibu bilang tidak ada waktu Bu ya untuk belajar, padahal sekarang ini ya karena pandemi ibu merasa bahwa kayaknya butuh sekali nih orang komputer karena semuanya serba online ya. Memang ini sekarang abadnya abad 5.0 di mana semuanya itu bisa komunikasi dengan internet lewat laptop dan sebagainya. Dan ibu juga merasakan, apalagi satu rumah dengan keponakan yang harus mengerjakan tugas secara ini ya. Ini saya salut dengan ibu, ini ada keinginan untuk belajar. Tapi rencananya ini ibu ini mau belajar mau belajar komputer dari dari satu minggu itu ada hari atau waktu yang bisa digunakan untuk belajar komputer. Kira-kira menurut ibu kapan waktunya itu Bu? Karena kalau saya lihat ini kan kita sebagai guru ya ada tugas dan tanggung jawab yang harus kita pikul nih kalau pagi, apalagi wilayah kita ini kan saya perhatikan wilayah kita ini bukan termasuk wilayah hijau di mana kita belajar miring ya. Ibu juga saya lihat ya lumayan kemana-mana bawa motor, bawa buku untuk mendatangi kelompok-kelompok di istilah orang itu bullying ya, bullying keliling ya. Ya ibu ini luar biasa nih, jadi bullying masa pandemi. Ini bagaimana Bu nih kalau misalnya seperti ini, gimana kira-kira waktunya itu? Dari ibu sendiri kapan bisa? Insya Allah saya usahakan bisa dulu. Dari waktunya ibu kapan ibu bisa untuk mengajari saya? Insya Allah saya juga akan berusaha. Berarti ini tergantung dari kesepakatan kita ya, kira-kira kapan bisa mengerjakan belajar untuk komputer ya. Bagus. Berarti saya tadi itu saya dengarkan dari awal ibu sudah bilang bahwa ibu ini sebenarnya mau belajar Word, mau belajar Excel, kemudian mau belajar PPT untuk membuat laporan, kemudian untuk membuat RPP. Nah kalau PPT sendiri ibu ini mau pakai untuk apa Bu? Kalau PowerPoint itu saya mau gunakan untuk membuat video pembelajaran untuk belajar supaya anak-anak lebih menarik tentang gambar-gambar begitu. Memangnya ibu pernah lihat ini ya PPT orang melakukan pembelajaran dengan menggunakan PowerPoint itu? Pernah Bu. Bagaimana itu responnya? Responnya siswa itu sangat berantusias untuk ingin belajar, semangatnya tinggi untuk kalau
pakai PPT. Jadi ibu juga pernah belajar dengan menggunakan PPT begitu? Enggak, Bu. Posisinya, maksudnya posisi ibu sebagai siswa? Iya, pernah. Pernah ya, jadi mahasiswa kemarin barangkali ya Bu ya, ibu pernah belajar menggunakan PPT oleh dosennya ya. Berarti ibu merasa antusias. Dan ibu bagaimana Bu? Kalau siswa kira-kira, kalau misalnya ibu menggunakan PPT, kira-kira siswanya bagaimana Bu? Kan kalau siswa melihat gambar-gambar yang berwarna itu pasti kayak apa ya, semangat. Semangatnya bagaimana Iya, Bu? semangatnya kayak tidak sama dengan kayak tulisan-tulisan biasa pasti apa ini. Jadi kalau pasti ada gambarnya itu pasti lebih semangat untuk belajar. Begitu ya. Artinya selama ini kalau mengajar ibu pakai apa, ceramah, metode ceramah? Metode ceramah karena belum tahu menggunakan PowerPoint. Oh itu intinya Bu ya. Iya. Betul. Jadi ibu ini mau belajar PPT supaya bisa juga mengajar Iya. nih, luar biasa, dari tadi PowerPoint, dari Word, kemudian Excel, kemudian PowerPoint. Ya, intinya adalah ibu mau belajar tentang komputer untuk meningkatkan pembelajaran, bukan begitu ya? Ya betul sekali ya. Jadi saya bisa simpulkan seperti ini ya, ibu tadi mau belajar komputer karena pertama ibu merasa tidak nyaman karena kalau setiap bulan harus membuat laporan pembelajaran dari rumah itu harus minta tolong dengan teman ya. Jadi ibu pengen atau ibu mau sekali supaya bisa belajar bagaimana membuat laporan BDR itu dengan menggunakan Word. Itu ya, saya ambil kesimpulan seperti itu. Selain itu juga ibu mau belajar menggunakan Excel, karena kalau saya tidak salah Excel itu biasa ibu pakai untuk penilaian, bukan begitu Bu ya? Iya, Bu. Betul ya. Jadi kayaknya memang penting ya. Iya, sangat penting, Bu. Ya. Kalau PPT juga saya lihat ibu begitu ingin belajar karena ingin meningkatkan motivasi siswa untuk belajar. Ya kalau saya lihat memang beda beda semangatnya anak-anak belajar dengan ketika menggunakan PPT dengan tidak menggunakan PPT. Ini luar biasa. Saya mengambil sebuah kesimpulan di sini. Dari kesimpulan yang saya ambil tadi, ibu kan mau belajar bagaimana mengoperasikan komputer, seperti ibu mau belajar Word supaya bisa membuat laporan bulanan, supaya kata ibu tadi kan ibu merasa tidak nyaman, tidak enak sama teman, apalagi sama operator. Nah kita tahu sendiri operator itu banyak kerjaannya ya, walaupun mungkin kita bilang wajahnya sih ya tidak kelihatan seram atau tidak apa-apa, cuma ya merasa kita saja yang merasa tidak enak ya. Jadi ibu mau belajar tentang Word, ya saya ambil kesimpulan seperti itu. Kemudian ibu bilang saya juga mau belajar dengan bagaimana membuat PPT supaya anak-anak itu bisa termotivasi belajar. Ini saya luar biasa ini. Nah untuk meraih semua itu Bu, kira-kira ini apa nih langkah-langkah yang bisa ibu gunakan untuk bisa terlaksana rencana dari ibu tadi? Jadi langkah yang ingin saya lakukan itu pertama berdiskusi dengan Pak Rudi, apakah Pak Rudi siap untuk mengajari saya tentang komputer. Dan yang kedua, saya ingin mengajak Bu Daluya karena Bu Daluya juga ingin belajar tentang komputer. Oh ya, Pak Rudianto itu memang ini ya Bu ya, pandai di komputer ya Bu ya. Karena kemarin saya juga minta tolong sama dia untuk buat BDR. Begitu ya. Oh iya. Saya dengar juga memang itu Pak Rudianto YouTuber Bu ya. Itu subscribernya itu banyak sekali, ada nih kayaknya 10.000 itu subscribernya itu. Kalau saya tadi mendengar apa yang ibu katakan, ibu mau dulu ketemu sama Pak Rudianto, kemudian ibu juga mau sama Bu Daluya. Apa ibu sudah ini buat janji sama beliau atau bagaimana? Belum Bu, makanya itu saya ingin bertemu dulu dengan Pak Rudi, kemudian menentukan waktunya kapan bisa dilaksanakan. Gitu ya. Ini luar biasa ya Bu ya. Jadi untuk bisa ketemu Pak Rudi ini apa nih kira-kira apa istilahnya ya, siapa nih yang bisa membantu ibu nih untuk bisa komunikasi dengan Pak Rudi? Bisa jadi Bu Daluya, karena Bu Daluya juga
kan Bu Dalia kan dekat dari sekolah, pasti dia tahu baru dia datang ke sekolah. Jadi saya ingin bertanya ke Bu Dalia. Oh, berarti jauh rumah ibu dari sekolah ya? Ya, lumayan Bu. Lumayan ya, iya betul kan bisa lewat telepon ya Bu ya. Ya apalagi ibu bilang tadi Bu Dalia itu mau juga belajar dengan ini. Jadi waktunya itu apa? Ibu sudah tentukan atau bagaimana? Kalau waktunya insya Allah jam istirahat Bu, atau pulang sekolah. Kan sekarang kan pandemi, kita belajar guling, gulu keliling. Jadi sampai jam 10 waktunya. Jadi untuk waktu yang tersisa itu bisa digunakan untuk belajar komputer. Iya. Itu anaknya menangis. Itu kenapa nak? Kenapa? Oh, mau minum? Ya. Oh, dia tidak suka. Ya jadi ibu bilang jam-jam 10 ya, kira-kira. Nah dari yang ibu ceritakan tadi, gimana nih Bu perasaannya setelah tahu bahwa ternyata sebenarnya solusinya begini? Perasaan saya senang karena saya sudah mendapatkan jalan keluarnya Bu. Iya. Tapi jalan keluar ini ibu sendiri yang menemukan ya, bukan saya. Jadi saya hanya membantu ibu. Dan saya salut betul sama ibu ya, karena ternyata ibu punya keinginan yang kuat untuk belajar komputer, ditambah lagi ibu bersama teman-teman untuk mau belajar untuk komputer sama Ibu Dalia. Dan tadi saya bilang ibu bisa membuat rencana dan untuk menentukan rencana tersebut. Ini luar biasa ya rencana ibu tadi, dan ibu betul-betul punya keinginan kuat untuk belajar komputer. Mungkin ya sampai sini dulu ya Bu ya bincang-bincangnya hari ini. Terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan. Sama-sama, santai mati Ibu. Kita kan sama-sama mau belajar. Kalau begitu saya permisi Bu. Lagi masih Bu. Ini saya mau bikin juga laporan PDF Bu.